Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidul muhajjalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dua hal yang sangat disesali oleh para ahli neraka Allah tunjukkan di dalam surat Al-Mulk ayat 10. Ada dua hal yang sangat disesali oleh para ahli neraka ketika mereka sudah divonis masuk neraka. Apa itu? Dalam surat Al-Mulk ayat 10, yang pertama adalah nasma'u, yang kedua adalah na'kil. Apa itu nasma'u? Yakni mendengar. Lengkapnya ayatnya adalah wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Para ahli neraka mengatakan, andai dulu saat di dunia saya mau mendengar. Nasma'u, mendengar. Mendengar apa? Mendengar peringatan Al-Quran, mendengarkan dawuh-dawuh Rasulullah, mendengarkan nasihat para ulama. Mereka sangat menyesal. Kenapa dulu saat di dunia tidak mendengarkan? Yang kedua adalah nakilu. Apa itu nakilu? Memikirkan. Memikirkan apa? Memikirkan Al-Quran, memikirkan hadis, memikirkan pelajaran-pelajaran para ulama. Maka mereka menyesal atas dua hal itu. Mendengar dan memikirkan nasihat-nasihat. Mereka baru sadar mereka dulu di dunia melalaikan dua hal itu. Hadirin Allah, oleh karenanya jika sampai hari ini panjenengan masih bersemangat mendengarkan Al-Quran dibacakan, mendengarkan hadis Nabi dibacakan, mendengarkan nasihat-nasihat guru-guru kita, maka insya Allah jenengan juga tidak hanya mendengar, tapi juga memikirkan dawuh-dawuh itu, maka semoga ini pertanda kita semua bukan ahli neraka. Insya Allah kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, tema kita kali ini adalah pembahasan taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dalam pembahasan bab ini Imam An-Nawawi mengatakan beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Karena cukup banyak jumlahnya dalam bab ini, maka mungkin akan kami sampaikan dalam beberapa seri ke depan insya Allah. Yang pertama adalah tentang taubat. Yang pertama adalah hukumnya. Apa hukum taubat itu? Taubat itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dikatakan dalil dari
Surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah dawuh yang artinya bertobatlah kepada Allah ya orang-orang mukmin supaya kalian beruntung, supaya kalian menang. Hadirin, ayat ini menjadi dalil wajibnya taubat. Jadi kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah, wa tubu, dan bertobatlah kalian semua. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih itu ada namanya al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari hukum kalimat perintah itu adalah kewajiban. Jadi kalau ada kalimat perintah dalam Al-Quran, Bapak Ibu misalnya menjumpai ada kalimat-kalimat perintah, maka itu indikasinya adalah hukumnya wajib. Kecuali ada indikasi lain yang meringankan. Contoh tahajud, fatahajjat bihi nafilatal lak. Itu kan sudah hampir wajib tuh. Tapi kemudian ada indikasi lain bahwa ternyata tidak menjadi kewajiban. Jadi karena ada indikasi lain yang meringankan, maka itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Hadirin Allah, itu seperti itu singkatnya. Nah, dalam kalimat ini, dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 ini digunakan kalimat perintah, wa tubu. Maka tobatlah kalian semua. Tobatlah kalian semua. Ini mengindikasikan apa? Hukumnya wajib. Hadirin Allah, tobat itu wajib bagi setiap orang muslim yang berbuat dosa atau maksiat. Nah, terutama itu. Yang berbuat dosa dan atau maksiat. Hadirin, itu yang bagian pertama. Bahwasanya hukumnya apa? Wajib. Terutama bagi mereka yang berdosa dan bermaksiat. Kalau nggak berdosa bagaimana? Apakah harus bertobat? Pertanyaannya dibalik. Adakah manusia yang nggak pernah berdosa? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Apalagi zaman sekarang kan, betul. Sekarang susah untuk terhindar dari dosa, itu susah kayaknya. Berangkat ke Surabaya, niatnya baik, ya kan? Mau bekerja, ya kan? Mau ke kantor, ya kan? Di tengah jalan, nah kan, sak kelebatan. Ya Allah, sak kelebatan. Oh iya, saya ngalami. Ya Allah, ya kan? Saya naik kereta api, itu berangkat ke Surabaya, mau khutbah, bayangkan, mau khutbah Jumat, gimana? Orang keren gimana coba kan? Nah, sudah tahu orang-orang ya, mungkin ya bagaimana tidak, saya kan pakai baju yang bukan bajunya anak muda lah begitu kan. Kemudian apa namanya, sudah berusaha agar tidak mikir yang aneh-aneh, saya baca-baca sesuatu gitu ya. Nah, ternyata kereta api itu tidak duduk semua, ternyata beberapa orang berdiri, kan? Nah, qadarullah, yang berdiri tepat di depan saya, kan? Untung saya bawa laptop, saya buka laptop akhirnya. Masya Allah, ya kan? Ya Allah. Nah, ada zaman sekarang ini mau menghindar dari dosa itu memang ya Allah gitu ya. Maka ketika kita kemudian tadi taubat ini wajib bagi mereka yang berdosa atau bermaksiat, maka nampaknya semua jadi kewajiban ya. Semua jadi wajib ya. Nah, hadirin Allah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya mohon ampun kepada Allah itu diperintahkan bagi semua kita agar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Hadirin, ini lagi-lagi sebagai indikasi perintah. Jadi istaghfiru, mohon ampunlah kepada Rabbakum, pada Tuhan. Hadirin, saat kita menyadari bahwasannya sebagai makhluk kita tidak luput dari salah dan dosa, salah dan lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Pernah dengar hadis itu? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ketika kemudian seseorang menyadari posisi itu, perintah ini sangat relevan. Jadi kita sering mohon ampun pada Allah, sering mohon maaf pada Allah, itu sudah sangat relevan. Itu menyadari memang benar-benar memang kita ini butuh diampuni Allah, butuh memohon ampun pada Allah. Itu karena memang kita adalah manusia biasa yang banyak salah dan lupa. Hadirin, kemudian ada lagi dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Allah menjelaskan kepada kita tentang agar kita bersungguh-sungguh dalam bertobat. Jadi ini memang saya coba petakan beberapa poin gitu Bapak sekalian. Jadi hadis yang dikemukakan, dalil Al-Quran dan hadis yang dikemukakan di dalam kitab ini, untuk memudahkan kita memahami, saya coba memetakan temanya. Ya, jadi pendekatan tema itu bagi saya lebih mudah untuk memahamkan, insya Allah. Jadi pertama tadi hukumnya wajib, terutama bagi siapa? Bagi yang berdosa dan bermaksiat. Artinya kalau kemudian kita sadar kita manusia biasa, berarti semua kena kewajiban itu. Yang pertama. Yang kedua, bahwasannya bersungguh-sungguh dalam bertobat itu penting. Kita semua kepingin diterima tobatnya, maka bersungguh-sungguhlah. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa taubat nasuha itu? Taubat yang bersungguh-sungguh. Jadi taubat itu bukan tomat. Ya, apa tomat itu? Setelah taubat, umat. Nah, itu. Taubat ya taubat beneran. Maka Allah merintahkan pada kita taubat yang sungguh-sungguh. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya ketika kita bicara taubat, memang tidak bisa main-main, hadirin. Taubat itu bagian dari kesadaran kita bahwasanya memang ada yang salah dalam hidup kita yang harus dibenahi, ada yang salah dalam kehidupan kita yang harus kita kembali pada Allah. Nah, kesadaran itu ditambahkan dengan kesungguhan untuk tidak mengulang kembali. Maka dalam pembahasan kitab ini, taubat itu dibagi dua. Taubat itu syarat-syaratnya secara besar dibagi dua. Pertama, taubat atas dosa yang dilakukan kepada Allah. Taubat atas dosa yang dilakukan kepada Allah. Yang kedua adalah taubat atas dosa yang dilakukan kepada sesama manusia, yang ada hubungan dengan manusia. Nah, dibagi dua. Yang pertama ada 3 syaratnya. Yang kedua ada 4 syaratnya. Jadi ini penting diketahui Bapak sekalian. Setelah kita tahu hukumnya, kita tahu Allah menyeru kita untuk sungguh-sungguh, kan pertanyaan berikutnya adalah, terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bertobat? Syarat tobat tadi ada 3 kalau berhubungan dengan dosa kepada Allah. Contoh dosa dengan Allah itu apa? Misalkan meninggalkan sholat, gitu ya, meninggalkan sholat atau tidak berzakat. Nah, zakat itu hati-hati, zakat wajib. Bapak Ibu sekalian yang sudah berkewajiban zakat mal, kok terus nggak berzakat? Nah, itu bisa jadi dosa. Bukan di dalam satu ayat Al-Quran itu
digolongkan sebagai orang musyrik. Ya, naudzubillah. Ya. Nah, ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah syarat tadi yang untuk hubungan dengan pada Allah ada 3. Yang pertama adalah putus atau berhenti dari dosa atau maksiatnya. Jadi harus putus atau berhenti dari dosa atau maksiatnya. Panjenengan misalnya bertobat dari dosa pernah meninggalkan sholat, makanya jangan lagi, ya, jangan lagi. Jadi panjenengan memang bertobat dari sebuah dosa, maka berhenti. Itu yang pertama, berhenti. Dosa minum khamr, ya berhenti dulu. Kalau masih minum terus ya itu namanya STMJ apa STMJ. Ya, jadi tidak bisa, harus berhenti dulu. Nah, berhenti. Ya. Bapak-bapak misalkan bertobat karena menyadari berbohong pada istri itu dosa nggak? Berbohong pada istri itu dosa ya? Enggak. Masya Allah, enggak. Berbohong demi kebaikan. Ya Allah. Maka kalau tobat ya berhenti, nggak berbohong lagi gitu kan. Iya. Jadi memang kadang-kadang dalam kehidupan begitu kan ya. Jadi dan memang ibu-ibu juga ada yang pinter Pak. Ya, saking pinternya itu tahu dimanapun uang disembunyikan tahu. Ngerti. Ustadz itu biasanya disembunyikan kopiah biasanya. Konangan. Nah, maka berhenti dari dosanya. Itu salah pertama ya. Jadi dosa ghibah misalkan, ya berhenti dulu. Nah, kan berhenti dulu. Bang, kalau ghibah ada hubungan dengan makhluk, nanti masuk di bagian kedua. Yang kedua adalah menyesali perbuatan maksiatnya. Jadi setelah berhenti terus menyesal, harus nadamah namanya. Nadamah itu menyesal. Hadirin, menyesal di sini adalah menyesal karena telah melanggar larangan Allah. Gitu. Jadi menyesalnya ini adalah menyesal karena melanggar larangan Allah, bukan menyesal karena ketangkep misalkan kalau maling gitu. Maling kalau ketangkep itu kan beda lagi kan. Ditanya temannya, ya apa bro, kapok aku lapor lihat ngarep milik buri ya. Jadi dia kapoknya itu bukan karena kapok merasa bersalah, bukan. Kapoknya itu karena apa? Ketangkep. Jadi ini beda, tobatnya bukan gitu. Kalau tobat itu menyesal karena telah berbuat salahnya. Jadi menyesal. Kenapa dulu ya? Sudah ngerti kalau itu maksiat kok tak terai, gitu ya. Sudah ngerti itu adalah larangan Allah kok tak terai, nah begitu. Itu menyesalnya begitu, nadamahnya begitu. Jadi bukan karena menyesal karena ketangkepnya tadi. Hadir makullah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah berteguh hati atau berazam untuk selamanya tidak akan mengulangi perbuatan maksiatnya itu. Seorang yang berbuat maksiat dan bertobat, maka dia harus ada komitmen tidak mengulang lagi selamanya. Jadi 3 ini Bapak Ibu sekalian, kalau ingin tobat kita diterima oleh Allah Ta'ala, syarat tobat yang ada hubungan dengan kepada Allah, dosa kepada Allah, itu adalah pertama berhenti dari dosanya. Yang kedua, menyesal karena telah berbuat maksiat kepada Allah, menyesal karena melanggar larangan Allah, gitu kan? Atau menyesal karena tidak mengindahkan perintah Allah. Ya. Jadi tidak begitu menanggapi perintah Allah kan juga berdosa itu kan. Perintah sholat enggak sholat, itu kan perintahnya. Dilarang maksiat masih maksiat, itu kan melanggar larangannya. Nah, yang ketiga berkomitmen tidak mengulang lagi. Hadirin beberapa pandangan ulama terkait masalah ini, terkait masalah tidak mengulang lagi, komitmen tidak mengulang lagi, itu disempurnakan dengan berubah pergaulannya, berubah pekerjaannya. Kenapa? Karena bisa jadi dosa itu dari situ. Dosa ghibah misalkan. Maka komitmen itu ditampilkan dengan
tidak berteman lagi dengan orang-orang yang suka ghibah. Non sewu, ghibah itu butuh teman betul sih? Butuh ya? Ada nggak orang ghibah sendirian begitu? Stres. Jadi kan ghibah kan butuh teman. Maka orang yang berhenti dari ghibah, ingin komitmen nggak mengulang lagi dosa ghibah, itu ganti teman caranya. Itu kan ditunjukkan komitmennya adalah dengan berganti teman. Kenapa? Oh iya. Temannya podo akhirnya. Maka emang berganti teman. Ada lagi berganti pekerjaan. Nah, jadi karena bisa jadi dosa itu berangkat dari pekerjaan itu. Kan? Jadi ngotak-ngatik angka, ya, nambah nol belakangnya. Ya Allah. Ya, saya pernah ngalami menjadi korban gitu lah ya. Jadi diundang sebuah acaranya tingkat nasional. Kemudian ya nasional itu kan ya namanya nasional pasti kan beda dengan yang regional, lokal beda ya. Kemudian setelah selesai isi acara itu, kemudian ya pulanglah kami. Ya seperti biasa kan, nyampe rumah kan ya oleh-oleh kan dibuka sama istri gitu kan ya. Oleh-oleh itu. Loh, gak keliru tadi itu kan. Amplopnya gak keliru gitu ya. Kenapa? Ya nasional gak keliru tak panitia ya tadi. Kira-kira begitulah. Paham gak? Nyen paham gak sih? Paham ya? Oh gak paham. Kok akeh gitu. Acara nasional. Kemudian ya bukan kakean, kebalik gitu ya. Kemudian saya coba telepon, barangkali salah ambil gitu kan panitianya. Saya telepon, mohon maaf, tadi ada yang salah kira-kira mungkin yang saya tanda tangani tadi. Kenapa? Antara yang tanda tangani tadi nggak sama ini. Jumlahnya berapa coba? Pernah memperkirakan nggak? Jadi separuhnya dengan yang ditandatangani. La haula wala quwwata illa billah. Saya kaget aja. Mungkin saya salah ambil, mungkin sewa motor atau mobil barangkali gitu kan ya. Saya telepon sana nggak salah tadi. Beliau sampai jawabannya apa? Beliau nyampaikan, Ustadz kayak nggak ngerti aja gitu. Astagfirullah kan ya. Untung saya tadi berangkat ikhlas gitu ya. Untung ikhlas. Astagfirullah, segitunya gitu ya. Dan terang-terangan dia, masa nggak ngerti aja Ustaz itu? Astagfirullah. Jadi makanya kenapa? PPH kan kita paham berapa ini. Astagfirullah, segitunya ya. Ya itu saya sampaikan tuh kalau dosanya menipu orang aja besar, apalagi menipu ustadz kan ya. Gede nggak dosanya? Wah, dosa banget. Astagfirullah. Ya kita doakan semoga bertobat beliau ya. Yang tadi 3 ya, ini yang kepada Allah. Yang untuk manusia, dengan manusia itu 4 Bapak sekalian. Jadi selain 3 tadi ditambahkan 1. Jadi kalau dosa dengan manusia, misalkan hutang, permasalahan dengan hutang piutang, ya, masalah riba dan segala macamnya, itu 4 syaratnya. Jadi 3 tadi apa tadi? Berhenti dari dosanya, terus menyesal karena berbuat maksiatnya atau dosanya, kemudian yang ketiga berkomitmen dan mengulang lagi. Nah, kalau dengan manusia ditambah 1 lagi, apa itu? Mengembalikan haknya. Mengembalikan haknya atau minta halalnya. Nah, misalkan ada hubungan nih dengan manusia. Misalkan dulu pernah utang nggak nyaur, ya kan? Utang nyaur. Atau punya hutang tapi pura-pura lupa, ya kan? Kerudung nangsur baru 3 kali, terus apa? Padahal 10 kali yang suratnya, terus agak lupa, ya kan? Nah, maka tobatnya setelah berhenti dari dosanya, menyesali telah berbuat maksiat, berkomitmen nggak ngulang lagi, kembalikan haknya. Sampaikan pada saudara kita yang pernah kita ambil haknya. Ya, jadi Mbak Yu mau minta maaf, Mbak Yu. Masalah apa ya? Jangan masih ingat tak yang kerudung yang dulu itu? Yang mana? Yang 5 tahun yang lalu itu. Oh, wis suwi ternyata.
Emang kenapa? Kerudung yang hilang itu pernah ngerti nggak jenengan kemana itu? Waduh, nggak tahu saya kemana hilang. Nah, yang ngambil itu saya. Oh, sampean tahu di sana. Itu sampaikan yang meminta halalnya ya, mohon dimaafkan. Ya. Jadi seperti itu, Mang. Kalau Mang beliau tidak bisa menghalalkan kecuali harus bayar harganya, ya bayar. Itu bukti kita taubat, ya, Mang. Jadi selesaikan. Ya. Ada lagi misalkan dengan masalah ghibah. Nah, masalah ghibah ini hadirin lebih rumit. Ya. Dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah jika yang dighibahi belum tahu. Ya, jika yang dighibahi belum tahu, saya menghibahi orang nih. Yang dighibahi belum tahu, itu minimal yang dilakukan adalah setelah beberapa poin tadi, itu yang ini adalah nyenengan memperbaiki namanya di majelis yang sama. Memperbaiki namanya di majelis yang sama. Makanya hati-hati ngerasani orang di rapat RT misalkan. Wah, kalau memperbaiki harus di rapat itu diperbaiki namanya. Tahu nggak si Fulan itu? Kenapa? Orangnya ternyata dermawan sekali ya. Loh, jadi sampai ini mau wedit dong ya? Wah, nggak jadi. Bagus orangnya kok. Orangnya bagus. Jadi itu perbaiki di majelis yang sama. Nah, masalahnya kan kadang-kadang rapat itu kan nggak selalu sama jumlah orangnya. Hari ini 10 orang, besok rapat ternyata tinggal 5. Yang 5 kemana? Nah, terus bagaimana tobatnya? Susah makanya itu. Yang kedua, jika yang dighibahi tahu. Nah, jika yang dighibahi tahu, jenengan harus nyampaikan terus terang kepada orangnya yang dighibahi itu. Jadi minta maaf langsung pada orangnya, jelaskan, klarifikasi. Jadi, Mas, mohon maaf ya kemarin itu saya kelepasan kilaf, itu ngerasani jenengan. Jenengan itu tak omong wis elek, pesek, irem, gitu ya. Kira-kira dimaafkan nggak sama orang ya? Memang klarifikasi bahwa kita meminta maaf beneran pada dia. Jadi memang ketika urusan ghibah ini hadirin memang tidak sederhana. Makanya memang berhati-hatilah dengan dosa ghibah. Bon, tadi 4 tadi. Jadi itu kalau dengan makhluk. Berarti dari dosanya, menyesali, kemudian apa? Tidak mengulang lagi, berkomitmen sudah tadi, bahkan berganti teman, berganti tadi pekerjaan. Yang keempat apa? Mengembalikan haknya atau minta halalnya. Maka nggak kebayang Pak, dosanya para koruptor itu kayak apa ya copatnya itu. Rasanya susah ya, susah banget ya. Makanya kecuali bang dimiskinkan benar, kembalikan semuanya itu mungkin akan baru bisa memenuhi syarat ya, Allah alam. Terakhir hadirin, ini menjelang Ramadan, ingat Rasulullah pernah dawuh, Ramadan itu akan menjadi pembersih dosa. Jadi Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahun idza jatanabal kabair. Ramadan itu bisa menjadi penghapus dosa di antara Ramadan satu Ramadan berikutnya. Jadi yang Ramadan besok ini dilakukan benar-benar dengan maksimal, insya Allah menghapuskan dosa yang terjadi sebelum Ramadan lalu. Ya. Nah itu apa namanya? Idza jatanabal kabair. Syaratnya adalah jika sudah terbebas dari dosa besar. Maka sebelum masuk Ramadan banyaklah bertobat, khususnya untuk dosa-dosa besar. Apa itu? Dosa kesyirikan, dosa riba, dosa ghibah, namimah, apa namanya itu? Adu domba, ya kan? Itu perbanyak tobat, mohon ampun kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan. Sehingga kita bisa berharap masuk Ramadan benar-benar berfungsi menghapuskan dosa kita bahkan sejak di hari-hari pertama. Semoga manfaat kajian kita kali ini. Aku qouli hadza fa astaghfirukum. Selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bertobat dan beruntung dunia dan akhirat. Kita akhirnya alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.